But I'm a creep. Jeng jeng. I'm a weirdo. Yeah. Ya, yang lagi nyari vokalis, ya jangan hubungi saya. Oke, kira-kira itu punchline dari lagu ini. Creep sendiri artinya orang aneh, ditambah dengan, ya walaupun konotasinya agak mengerikan ya kalau creep itu. Terus ditambah dengan kata-kata weirdo, yang juga artinya kurang lebih sama. Ya, assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video ini kita bakal bahas satu lagu. Ya, mumpung kita lagi bahas Radiohead ya sekalian lah kita bahas juga beberapa berita yang juga menyangkut dengan band ini. Dan salah satunya adalah lagu dari band ini yang berjudul Creep. Saya yakin sampai saat ini kayaknya semua yang suka musik walaupun baru lahir ya, maksudnya walaupun baru dengerin musik ya, saya yakin Creep ini cukup jadi rekomendasi lah. Walaupun sebenarnya di awalnya lagu ini tuh kurang laku, dan salah satu dari personil Radiohead sendiri itu kurang suka sama lagu ini. Terus karena beberapa kejadian akhirnya bikin Thom Yorke sendiri yang punya lagu, jadi ujung-ujungnya juga gak suka sama lagu ini gitu. Yuk kita bahas. Creep dirilis pada tanggal 21 September tahun 92 dan menjadi bagian dari album Pablo Honey. Dilansir dari Songfacts, Creep ditulis oleh Thom Yorke di tahun 87. Ya, waktu itu Thom Yorke sendiri belum gabung sama Radiohead, dan status Thom Yorke sendiri pada saat itu masih menjadi sebuah mahasiswa. Thom Yorke kemudian memberikan versi demo lagu ini kepada Colin Greenwood yang akhirnya menjadi basisnya. Dan Thom Yorke mengatakan kalau lagu ini berkisah tentang perasaan cinta dengan seseorang, tetapi kita merasa tidak pantas untuk orang itu. Katanya ada orang-orang cantik dan kemudian ada kita semua. Ya, maksudnya di sana ada orang-orang cantik. Kita seakan-akan berada di dunia yang berbeda walaupun alamnya sama. Kalau saya pribadi gitu ya, menginterpretasikan. Terus selanjutnya lagi, tetapi kita merasa tidak pantas untuk orang itu. Perasaan tak pantas mencintai seseorang yang begitu sempurna, itu bisa dilihat dari petikan lirik yang berbunyi But I am creep, I am weirdo. Ya, ini sebenarnya nggak ada arti yang tersirat ya dari lagu ini. Secara harfiah, ya di liriknya kita juga bisa baca, lagunya bercerita tentang kekaguman pada seseorang. Terus lanjut Thom Yorke sendiri, saya memiliki masalah yang dimiliki seorang pria di tahun 90-an. Setiap pria dengan kepekaan terhadap lawan jenis akan memiliki masalah ini. Cerita Thom Yorke ketika ditanya tentang Creep di tahun 93. Lanjutnya lagi, untuk benar-benar menegaskan diri Anda dengan cara yang maskulin tanpa terlihat seperti Anda berada di sebuah band hard rock adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Lanjutnya, Thom Yorke menjelaskan bahwa lagu ini kembali ke musik yang mereka tulis. Ya, kata Thom Yorke lagi, dia ingin menulis sebuah lagu yang tidak banci, tetapi juga tidak brutal dalam arogansinya. Ini adalah salah satu hal yang selalu saya coba untuk menegaskan pesona seksual dan pada sisi lain berusaha mati-matian untuk mentiadakannya. Lanjut Thom Yorke. Dan menurut buku Radiohead yang berjudul Hysterical and Useless, lagu ini terinspirasi dari obsesi Yorke dengan seorang perempuan yang tidak pernah dikenalnya sebelumnya. Dia tergila-gila dengan seorang perempuan yang belum pernah dia temui, tetapi sering dia lihat di bar, dan dia mendapati dirinya mengikuti perempuan itu kemana-mana. Dan ketika Yorke akhirnya membuat dirinya cukup mabuk untuk mengumpulkan keberanian dan mengungkapkan perasaannya, dan perempuan ini ya bisa ditebak jadi ketakutan. Dan selain lirik yang terasa kelam, hal menarik lainnya dari Creep adalah petikan gitar yang mengantarkan lirik lagu ini. Jonny Greenwood memetik gitar hingga memunculkan kesan kasar dan penuh amarah. Nuansa ini terasa kontras, namun di saat yang bersamaan juga pas dengan liriknya. Dan sebuah berita yang dilansir dari Far Out, petikan Greenwood itu ternyata gara-gara dia tidak begitu suka sama versi awal lagu ini, yang terdengar cukup melankolis dan tanpa gairah. Ya jujur aja saya pertama kali dengar lagu ini ya sama lah kira-kira. Lagunya kayaknya cengeng gitu, walaupun band ini band ya, ini lagu band rock, band alternatif, tapi liriknya kesannya ya menye-menye lah gitu. Lagu menye-menyenya rocker kayak gini. Ya bukan rocker lah, apalah.
Ya terserah lah apapun penyebutannya. Oke, kita lanjut. Dan dengan demikian, pada bagian chorus, Greenwood dengan sengaja menghantam senar untuk menyabotase lagu tersebut. Dan di luar dugaan, aksi rebel Greenwood ini justru mendapat persetujuan dari band dan produser. Ya emang salah satu ID itu maksudnya tanda pengenal di lagu ini ya. Pas distorsi mau masuk ke ref itu jejet di situ cowoknya kerasa. Oke kan? Menye-menye tetapi tetap cowok gitu. Kita lanjut lagi. Dan kata O'Brien, itu suara Johnny yang mencoba mengacaukan lagu. Dia benar-benar tidak menyukainya saat pertama kali kami memainkannya. Jadi dia mencoba merusaknya, katanya lagi. Dan pada awalnya, aksi pemberontakan Greenwood ini hanyalah bagian dari rekaman latihan. Tetapi lagunya menjadi tidak asik ketika mereka memainkannya tanpa hentakan distorsi ini. Dan pada akhirnya, Radiohead pun merekam Creep dengan aksi sabotase dari Greenwood. Dan tetap mempertahankannya hingga menjadi bagian yang tidak terpisah dari lagu ini. Dan bukan hanya karena nadanya yang sangat enak didengar, tapi lagu Creep memiliki lirik yang maknanya begitu dalam. Ya, kalau kata Vincent ke Onat, lubang hidung lo dalam. Ya lanjut. Sebagian pengamat musik menganggap lirik ini ditulis oleh Thom Yorke saat begitu depresif. Jika ditelisik lebih dalam lagi, lagu ini menceritakan kisah percintaan yang bertepuk sebelah tangan atau cinta yang tak terbalas. Ya, kayak judul lagunya siapa ya? Ya oke lah, lanjut dulu. Isinya mengandung unsur ketidakpercayaan diri seseorang saat mendekati pujaan hatinya. Menggambarkan bahwa seseorang itu jatuh cinta kepada seorang yang berparas cantik bak bidadari, tetapi tidak berani untuk mendekatinya karena sadar diri bahwa ia tidak pantas dengan parasnya yang berbanding terbalik dengan sang pujaan hati. Ada yang ngerasa kayak gitu? Ya, sekali lagi intinya ini cuman lagu ya. Jangan terlalu ya kan banyak tuh orang-orang yang apa-apa tuh dirasa gitu. Kadang-kadang pikiran kita tuh lebih berat daripada berat badannya sendiri. Pada awal perilisannya, album ini kurang mendapatkan perhatian dari para penggemar musik di Inggris. Bahkan radio Inggris menyebut lagu ini terlalu menyedihkan. Dan akhirnya mereka menahan untuk menayangkan lagu ini di radio. Tapi walaupun dipandang remeh di negara sendiri, lagu Creep ini justru booming di daratan Israel. Dan boomingnya lagu ini bagaikan efek snowball. Lagu ini semakin menjadi-jadi dan semakin membesar-besar kepopulerannya. Apa sih istilahnya? Sehingga banyak fans yang meminta untuk merilis ulang single dari album Pablo Honey ini. Dan katanya kalau setiap Radiohead konser, itu fans-fansnya malah minta, udahlah bawain Creep aja yang lain nggak usah gitu. Oke, lanjut. Dan pada tahun 93, Radiohead merilis ulang single Creep. Dan lagu itu melesat ke posisi 7 di tangga lagu Inggris, yang kesuksesannya terus bertahan hingga saat ini. Dan kesedihan serta keputusasaan yang terdengar di lagu ini mempunyai efek yang luar biasa bagi para penggemarnya. Ya, ada sebuah cerita yang cukup tragis. Di tahun 2014, di sebuah halaman situs, sebuah halaman yang banyak menceritakan kasus bunuh diri, terdapat sebuah kisah pelaku yang mengakhiri hidupnya setelah mendengarkan lagu Creep milik Radiohead ini. Diceritakan ia sedang depresi saat mendengar lagu ini. Teman dari pelaku bunuh diri ini menceritakan bahwa pelaku mendengarkan lagu ini saat dalam keadaan sedih, lantaran ditinggal oleh kekasihnya, sehingga membuatnya depresi. Dan dalam kondisi tersebut, pelaku ini juga dipengaruhi oleh alkohol dan juga obat-obatan terlarang. Terus katanya lagi, dia mendengarkan dan kecanduan dengan lagu itu sampai akhirnya dia menyerah dan tak dapat melakukan apa-apa lagi. Dan ada sebuah kejadian lagi yang ini ya memang creepy sih. Ya menurut NME, ya menurut NME, ya yang nyalah-nyalahin kemarin ya. Saya benerin nih sekarang. Menurut NME Inggris melaporkan pada tahun 2015 bahwa kepopuleran lagu Creep ini menjadi salah satu pemicu hal yang sama sekali tidak diinginkan dan sama sekali tidak terpikirkan. Pasalnya, seorang pembunuh di Inggris menyebut bahwa lagu ini mendorong untuk melakukan perbuatan keji, ya pembunuhan. Gila. Dan dari balik jeruji besi, pembunuh tersebut menulis sebuah surat yang berisi, katanya, "Saya adalah Creep." Dalam lagu tersebut, saya membunuh korban karena dorongan dari lagu tersebut. Itu benar-benar bukan saya. Gimana sih? Sakit nih orang. Terus tambahnya lagi, itu adalah kata-kata yang ada di pikiran saya.
Oke, lanjut lagi. Dan hal ini tentu saja membuat seluruh personil Radiohead merinding, termasuk Thom Yorke. Dan pasca kejadian ini, Thom Yorke yang merupakan penulis lagu Creep menjadi sangat membenci lagu ini. Padahal Creep lah yang membuat mereka menjadi terkenal. Ya kebayang? Ya nggak kebayang sih. Walaupun disuruh bayangin juga nggak kebayang. Orang ngelakuin hal yang mungkin kita sendiri benci gitu. Gara-gara sesuatu yang berhubungan dengan kita. Coba bayangin. Ya mending nggak usah bayangin. Ya gue juga labil sih kayaknya. Oke, kita lanjut lagi. Thom Yorke bahkan malas jika ada media yang terlalu banyak membahas tentang lagu Creep. Dan Thom Yorke sendiri menyampaikan kepada rekan-rekannya jika sebenarnya dia sudah merasa malas untuk membawakan lagu tersebut. Ya, selain kisah-kisah mengenai hal-hal yang mengerikan dan spooky di atas, ada juga sebuah kasus ini, tapi kasusnya antara sesama artis lah, sesama penyanyi. Ya, kemarin ya belum lama ya, di tahun 2018 kalau nggak salah, Radiohead menggugat penyanyi yang bernama Lana Del Rey atas tuduhan pelanggaran hak cipta. Band asal Inggris ini mengklaim bahwa lagu Get Free lagu Get Free miliknya Rey mirip dengan lagu mereka. Ya, menurut laporan Showbiz, ini bukanlah kali pertama Radiohead mengalami beberapa urusan hukum dengan lagu Creep. Salah satunya adalah setelah mereka merilis lagu ini di bulan September tahun 92, band ini digugat atas kemiripan lagu dengan miliknya Hollies yang berjudul The Air That I Breathe yang dirilis tahun 74. Dan setelah Radiohead mengakui kesamaan antara dua melodi lagu dan struktur akord, gugatan tersebut diselesaikan di luar pengadilan. Penulis lagu ini, Albert Hammond dan Mike Hazelwood pun akhirnya terdaftar sebagai penulis lagu Creep. Saya nggak begitu ngulik sih masalah yang ini. Cuman kalau yang sama Lana Del Rey katanya, dia sempat ngeluh karena pihak Radiohead meminta royalti 100% buat mereka, walaupun ya bukan langsung personil Radiohead-nya yang ngomong, ini manajemennya. Nggak tahu nih, kalau nggak salah akhirnya ini dimenangin sama Radiohead. Ya kalau ada yang update, kalau nggak salah ya saya sempat dengar di mana gitu. Saya nggak, tadi mau baca cuman lupa, udah keburu bikin video ini. Oke lah, ya menurut teman-teman sendiri gimana? Lagu ini ya pastinya buat sebuah karya seni, ini lagu cukup monumen ya. Maksud saya bukan monumen, ya monumental, maksudnya ya sebuah monumen lagu gitu. Jadi boleh dibilang lagu yang udah 30 tahun loh lagu ini. Sampai saat ini masih banyak yang dengerin. Dan nggak cuma angkatan-angkatan pada saat itu, angkatan-angkatan muda di saat ini, saya yakin juga banyak yang suka sama lagu ini. Dan sekali lagi lagu ini nggak cuman bikin Radiohead terkenal, tapi malah juga bikin masalah buat band ini. Ya resiko jadi terkenal, resiko punya produk terkenal, resiko punya, ya intinya disukain banyak orang, ya ada aja lah. Oke? Ya tapi sekali lagi ini cuma lagu ya. Buat teman-teman yang juga lagi ada di posisinya juga lagi nggak enak-enak banget, yang dirasa cukup susah. Sekali lagi, apa yang ada di pikiran itu belum tentu kejadian. Ya tetap bersyukur dengan nafas yang udah kita punya. Pastinya Allah nggak ngasih cobaan di luar kemampuan kita. Oke, kayaknya segitu dulu ya video ini. Ya udah, saya Al pamit. Terima kasih yang udah pada nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.